Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Arifuddin, alamat Poto Andaja, Pelengahan, Pamekasan. Saya di sini mengajar di SMP Puncak Darussalam kelas 7A. Saya LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sebelum kita mulai, tentunya kalian sudah siap belajar? Siap? Untuk mengetes kesiapan kalian, saya minta untuk berdiri semua. Berdiri. Saya akan mengecek kerapian terlebih dahulu. Baju yang di luar, yang tidak masuk, langsung dimasukkan. Yang tidak pakai dasi atau dasinya yang miring, ayo dasinya. Oh, Najih. Sip. Teruskan. Peci, diperhatikan peci. Diperhatikan pecinya yang lurus. Sudah? Sudah? Baik. Kalau sudah rapi, silahkan duduk kembali. Yang kedua, sebelum saya mulai pelajaran, saya akan memastikan kelas ini bersih, indah, dan rapi. Coba perhatikan, kira-kira ada yang kotor, ada sampah di sekitar kalian. Coba perhatikan. Perhatikan, kalau ada sampah, silahkan ambil, dibuang ke tempatnya yang sudah disediakan. Ini sudah ada tempat sampahnya, ya. Coba, ini nak, coba Muhammad Zaim Nuri, ini lurus apa tidak? Luruskan, sip. Bangkunya lurus apa tidak? Muhammad Panji Habibi, luruskan dengan yang di depan. Sip. Sudah lurus, sudah rapi, sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, sebelum saya mulai, seperti biasa, jargon Puncak Darussalam, ya. Kalau saya mengatakan Puncak Darussalam, kalian jawabnya gas to internasional, ya. Satu kali lagi, Puncak Darussalam, gas to internasional. Satu kali lagi, Puncak Darussalam, gas to internasional. Baik. Sebelum dimulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiya wa rasulah, Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebelum saya mulai, saya absen terlebih dahulu. Ahmad Fajri Larik, ngacungkan tangan ya yang hadir ya. Amanda Rinan Sarip, Ainur Robiki, Akmalul Fahmi. Sakit ya? Ada suratnya nak? Ada ya? Oh ya. Selanjutnya Fahri Andika Mahdi, Fairuz Zainakromi, pulang ya. Irfan Fahri, pulang juga. Muhammad Farhat, Kafa Billah Sahida, Muhammad Zainul Faizin, Muhammad Samsul Arifin, Muhammad Ubaidillah, Muhammad Zaim Nuri, Muhammad Al-Farizi, Ibnu Ansari, Muhammad Faik Atta, Muhammad Panji Habibi, Muhammad Zainur Ridho, Nabhan Izuddin, Najia Sari, Rafan Dias, Faik Atta, Wildan Maulidi, Nazilur Rahman.
Hadir? Tidak ada ya? Oh ya. Tidak ada keterangannya ini, Nak. Oh, ya. Baik. Semoga yang tidak masuk hari ini, yang sakit, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah sehingga bisa belajar kembali di tempat ini. Dan yang ada yang izin pulang, yang mungkin mempunyai keperluan di rumah, semoga dipermudahkan, ya. Kalian harus disiplin, harus selalu disiplin dalam belajar, dan juga kalian harus tidak boleh saling membuli sama teman, tidak boleh saling membuli sama teman. Saya akan menampilkan satu di sini sebuah. Nah, perhatikan gambar berikut, kemudian jawab pertanyaannya. Nah, ini pretest. Perhatikan semuanya, gambar. Perhatikan. Sudah melihat semua? Baik, kalau sudah melihat, selanjutnya. Sudah melihat? Saya akan bertanya. Di sini kalian silahkan jawab singkat. Waktunya 1 menit saja ya, tidak usah terlalu lama-lama. Ini kita tolong dibagikan, Nak. Dibagikan ke temannya, kemudian nanti dikumpulkan. Dibagikan, langsung dibagikan ke belakang, tidak apa-apa. Baik, sudah? Nah, setelah melihat gambar di atas, coba perhatikan. Silahkan kalian jawab pertanyaan pretest itu. Itu ada pertanyaannya. Silahkan dijawab, langsung dijawab. Sekarang juga, langsung, secepatnya. Jelaskan perbedaan dari gambar yang kalian lihat. Sudah kamu dapat, Nak? Belum? Oh, kamu tidak bilang-bilang kamu. Ini. Langsung dijawab ya. Coba, ada yang sudah? Sudah. Coba, apa jawabannya? Singkat saja. Gambar, perbedaan gambar dari kedua gambar itu apa, Nak? Perbedaannya? Iya. Yang pertama gambar apa? Yang kedua gambar kelinci. Kucingnya warna apa? Warna abu-abu. Kemudian kelincinya warna apa? Coba ceritakan singkat saja tentang kucing dan kelinci. Coba. Seperti apa kucing itu, seperti apa kelinci? Coba, bisa? Sudah ditulis? Ya, coba ceritakan singkat saja. Kucing itu ya. Iya, kucing. Silahkan dideskripsikan secara singkat saja. Kucing itu mempunyai 2 teman. Nah, baik, yang kelinci seperti apa? Yang kelinci seperti bermain dengan temannya dan bermakan bersama. Nah, itu gambarannya ya. Sudah dijawab semua? Sudah? Sudah? Baik, kalau sudah langsung dikumpulkan. Langsung ke depan, langsung. Kalau sudah, nah, melihat jawaban kalian di sini banyak yang paham ternyata perbedaan gambar dan juga mendeskripsikan. Salah satu temannya juga menjelaskan barusan perbedaan kucing dan kelinci. Baik, langkah selanjutnya yang akan kita pelajari. Tahu kan materinya hari ini sudah saya tampilkan tadi tentang teks deskripsi, melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin belajar tentang pengertian, kemudian belajar tentang menyimpulkan teks deskripsi. Nah, maka sekarang kita akan belajar tentang ini. Nah, ini tujuan belajar kita yang pertama, mengidentifikasi struktur dan kebahasan teks deskripsi dari berbagai sumber dengan tepat. Yang kedua, menulis teks deskripsi sederhana dengan menggunakan struktur dan kaidah kebahasaan mengenai orang, tempat, dan benda dengan benar. Jadi tujuan belajar kita hari ini ada dua. Jadi 2 yang akan kita pelajari. Metodenya, metode yang saya gunakan di sini diskusi kelompok dan presentasi. Nah, jadi kalian nanti akan belajar bersama kelompok, kemudian presentasi. Nah, penilaian yang saya lakukan di sini, yang pertama, penilaian sikap dinilai dari segi gotong royongnya, kemudian pengetahuan di sini dinilai dari pretest yang sudah saya berikan dan kemudian nanti post-test. Kemudian keterampilan bernalar kritis, keaktifan dan presentasi. Jadi yang akan dinilai seperti ini, ya.
Baik. Untuk selanjutnya, coba kalian perhatikan, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu tentang gambar ini? Ada yang pernah sampai atau pernah melihat di mana, di Instagram, di TikTok? Pernah? Pernah. Apa kira-kira gambar itu? Raja Ampat. Ada yang pernah sampai di Raja Ampat? Belum. Belum pernah. Untuk lebih ini, kalian untuk lebih mendalam tentang Raja Ampat, perhatikan gambar ini. Nah, saya punya video menarik, perhatikan dengan sungguh-sungguh, karena ini bukan hanya sekedar melihat, ya. Nanti ada pertanyaan terkait video ini. Perhatikan semuanya, jangan sampai terlewat, rugi. Jarang-jarang kalian melihat TV One. Nah, Kepulauan Raja Ampat ini adalah surga lain yang ada di Papua. Terletak di barat laut pesisir Papua, Kepulauan Raja Ampat terdiri lebih dari 1.500 pulau dengan 4 pulau besar, yaitu Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misol. Luas Kepulauan Raja Ampat dan perairan yang melingkupi mencapai 4,6 juta hektar. Kepulauan Raja Ampat berada di bagian barat Samudra Pasifik dan merupakan persimpangan arus laut dari dan menuju Samudra Hindia bagian timur. Berbagai penelitian mencatat ada 600 spesies terumbu karang terdapat di Kepulauan Raja Ampat, dan terumbu karang ini adalah rumah bagi sekitar 1.300 spesies ikan, dan bagi penduduk Kepulauan Raja Ampat ini adalah berkah. Ikan-ikan di kepulauan ini seakan tidak ada habisnya, karena sebagian besar penduduk kepulauan ini adalah masyarakat subsisten. Mereka mengambil ikan hanya untuk makan sehari-hari, dan mereka mengambil secukup-cukupnya saja. Hanya sebagian kecil dari penduduk Kepulauan Raja Ampat yang menangkap ikan untuk diperdagangkan. Keanekaragaman hayati di tempat ini belum banyak terganggu oleh aktivitas manusia. Selain surga bagi terumbu karang, Kepulauan Raja Ampat juga merupakan tempat hidup spesies ikan besar. Selat Dampier ini adalah jalur migrasi spesies ikan besar, termasuk mamalia laut, yaitu ikan paus. Sperm whale atau ikan paus yang sering terlihat di perairan ini adalah spesies Paesester macrocephalus. Ini adalah ikan pari raksasa atau manta rais dari spesies Manta birostris bersama ikan remora dari spesies Ehneida sp. Manta rais ini adalah spesies manta terbesar di dunia. Lebar tubuh manta rais dari sirip dada kiri ke sirip dada kanan. baik. Nah, sudah ya? Sudah melihat semua? Sekarang untuk selanjutnya kalian menyediakan buku dan bolpen, buku catatan dan bolpen. Dan sekarang saya akan membentuk kelompok. Saya akan membagi kelompok menjadi 4. 4 saja ya. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini saja. Yang di depan ini kelompok pertama, ya. Yang nomor 2, baris nomor 2, kelompok 2. Yang ketiga, kelompok 3. Yang nomor 4, kelompok 4. Tetapi tempat duduknya tidak seperti ini. Saya atur. Kelompok 1, tempat duduknya ada di sini. Segera pindah kelompok 1. Kelompok 2, tempat duduknya ada di sini. Kelompok 3, tempat duduknya ada di sini. Kelompok 4, tempat duduknya ada di sini. Ayo, sekarang langsung membentuk kelompok tanpa suara. Selanjutnya, saya akan memberikan ringkasan materi dan juga LKPD lembar kerja, ya. Handout-nya di sini per kelompok saya bagi 2, ya. Nih, handout. Kemudian di sini LKPD. LKPD-nya. Nih, LKPD ya. Kemudian kelompok 2. Handout-nya ada 2. Kelompok berapa di sini? Kelompok 3. Oh, enggak apa-apa.
Kelompok 3, handout ada 2. Silahkan kalian pelajari. Kemudian ini LKPD-nya. Ini kelompok berapa? Kelompok 2. Baik. Kelompok 2 di sini handout dipelajari. Kemudian di sini ada LKPD. Di sini kelompok 4. Ini handout-nya. Kemudian ini. Dan juga untuk sebagai referensi silahkan setiap kelompok. Nah, di sini ambil buku referensi dulu di meja, di lemari. Ambil buku paket bahasa Indonesia. Satu saja ada apa? Ayo nak. Itu silahkan diambil. Satu kelompok, satu orang saja. Nah, baik. Sekarang sudah siap semua? Sudah siap bekerja kelompok? Sudah siap? Sudah. Baik. Kalau sudah siap, sekarang lanjut ke mengerjakan LKPD. Sumbernya dari mana, Pak? Dari handout yang saya berikan. Kemudian kalau kalian tidak tahu bisa mencari di buku, Pak? Buku paket. Yang tidak paham bisa ditanyakan. Dari LKPD itu ada pertanyaan. Teks atau video yang kalian lihat mendeskripsikan tentang apa? Silahkan dijawab. Dibagi tugas dengan teman-temannya. Silahkan dijawab. Ayo dijawab. Dijawab. Ada, nak? Ada? Coba perhatikan. Nah, ini dikerjakan sampai ini, sampai gede. Nah, ya, gede ya, langsung dikerjakan. Ya, ditulis. Tapi kan. Nah, biar otaknya kecil. Nah, ayo. Barusan kan sudah melihat video, terus lihatnya dari video itu apa? Kalau tidak paham, nanti videonya paham, ya. Taji, mau bertanya tentang apa, Taji? Nah, kelebihan dari tag di atas ini kan sudah ada. Selain juga tag, saya sudah menanyakan video itu terkait tag ini. Kira-kira kelebihannya kelompok lain, kita cek dulu. Baik, sudah. Bagus, nomor 1 sudah mengerjakan. Nah, siap-siap untuk presentasi, ya. Kelompok 1. Kelompok 2 bagaimana kelompok 2? Kelompok 2, perkembangannya kelompok 2? Sudah? Saya cek dulu kalau tidak. Kelompok 2. Kan? Sudah selesai. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah selesai. Tinggal kelompok 3 dan kelompok 4. Bagaimana kelompok 3? Kelompok 4 bagaimana? Kelompok 4 sudah. Kelompok 3 sudah? Belum. Kelompok 4 saya cek dulu. Sudah. Ini. Dia diilustrasikan di depan. Saya lihat dulu ya. Nah, saya lihat dulu. Saya matikan sebenarnya. Nanti kalian persiapkan untuk presentasi ya. Yang dipresentasikan ini itu ya. Kemudian kebahasaan, kemudian teks deskripsi yang kalian sudah. Bagus. Kelompok 2 mendeskripsikan tentang apa? Lemari kelas. Berarti ini yang dideskripsikan. Sudah lihat kami di dalam tes. Apa sudah dapat? Baik. Kelompok 3. Kelompok 3 mendeskripsikan tentang apa? Bangku kelas. Berarti sudah hafal jumlahnya di sini. Sudah menghitung? Beneran. Baik, nanti dipresentasikan. Kelompok 4 sudah?
Ya. Mendeskripsikan tentang apa? Papan tulis. Dia papan tulis yang depan dideskripsikan. Kita melihat. Baik, kalau sudah berarti kalian sudah paham tentang mendeskripsikan. Nah, selanjutnya sebelum saya mulai, kayaknya sudah lemes baik. Silahkan perhatikan ke depan ya semuanya. Di sini saya akan melakukan ice breaking. Tahu ice breaking? Ice breaking itu berhenti sejenak, kemudian untuk menghilangkan bosan dan ngantuk, ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Sekarang yang ngantuk? Baik, satu lagi ya. Saya harap kalian ikut semua biar tidak ngantuk sebelum presentasi. Saya ulangi, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Luar biasa, kalian sangat luar biasa. Sekarang yang ingin presentasi kelompok berapa? Silahkan maju. Kelompok 1 silahkan maju bersama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya sebagai ketua kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kopi. Kainnya lembut dan nyaman dipakai. Bentuk kopi ini berbentuk oval dengan tepi yang kaku sehingga bisa mempertahankan bentuknya. Saat dipakai di kepala, ukurannya bervariasi sesuai dengan tingkat kepala pengguna. Tetapi umumnya ada dalam ukuran standar yang bisa disesuaikan. Kopi yang memiliki fungsi utama umumnya adalah sebagai penutup kepala, terutama dalam acara keagamaan seperti sholat, sekolah, atau pengajian. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan pertanyaannya apa? Jelaskan struktur dalam teks deskripsi yang kalian buat. Langsung. Jelaskan struktur dalam teks deskripsi yang saya buat. Silakan dijelaskan pertanyaan Saya semuanya. akan menjelaskan. Ya. 1. Judul dari teks deskripsi adalah Kami dari kelompok 4 ingin mendeskripsikan tentang papan tulis. Pertama-tama, papan tulis adalah sebuah alat yang digunakan sebagai ruang kelas untuk menuliskan materi pelajaran atau informasi lainnya. Alat ini sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Papan tulis yang diamati sekitar dilakukan 2x1, sehingga proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Papan tulis mempunyai manfaat penting dalam ruang kelas, hemat dan sederhana, memudahkan cetakan siswa dengan desain yang praktis dan fungsional. Silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 4 tentang deskripsi papan tulis. Siapa? Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Silakan pertanyaannya. Sebutkan kalimat perincian dalam teks deskripsi yang kalian buat. Papan tulis yang diamati sekitar berukuran 2x1 meter dengan permukaan berwarna putih yang mengkilap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Saya akan mendeskripsikan tentang lemari gelas. Lemari gelas merupakan salah satu parabot yang penting dalam ruang kelas. Fungsinya adalah menyimpan berbagai perlengkapan belajar seperti buku, alat tulis, dan media pembelajaran lainnya. Kelompok berapa yang bertanya?
Oh, kelompok 1. Silakan. Perhatikan pertanyaannya, Nak. Perhatikan. Silakan. Tadi dalam presentasi tidak dijelaskan letak lemari, sehingga pembaca tidak tahu di mana tempatnya. Letaknya ada di sudut kanan dekat bangku guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai ketua kelompok 3 akan mendeskripsikan tentang bangku kelas. Bangku kelas adalah salah satu fasilitas penting di ruang belajar. Fungsinya adalah untuk mendukung kenyamanan siswa saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Bangku kelas yang diamati memiliki desain sederhana dengan ukuran panjang sekitar 8 cm dan lebar 40 cm, cukup untuk satu siswa. Bangku yang ada di kelas ini ada 27. Jelaskan kata sifat dalam teks deskripsi yang dibuat. Kami memang tidak sengaja membaca karena berfokus menunjukkan waktu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah kalian sudah presentasi, sudah mengerjakan LKPD, sudah selesai semua. Sekarang saya minta untuk ketua kelompok untuk mengumpulkan LKPD, dan kemudian saya juga memberikan barusan penilaian terhadap teman sejawatnya. Penilaian ini kalian nilai dengan sejujur-jujurnya ya tentang teman kalian. Silahkan ketua kelompok mengumpulkan hasil pekerjaannya. Handout-nya buat kalian itu bisa dibaca ketika di pondok. Nah, materi ini akan masuk pada penilaian. Baik, silahkan semuanya. Dikumpulkan, ayo dikumpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang deskripsi? Siapa yang bisa menyimpulkan? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang objek secara rinci, seolah-olah orang itu bisa merasakannya. Struktur deskripsi itu ada 4. Yang pertama, judul. Deskripsi apa? Deskripsi umum, kemudian deskripsi bagian, kemudian kesimpulan. Sebelum pelajaran diakhiri, saya ada post-test. Silahkan dikerjakan post-test ini, dan ada post-test kemudian refleksi. Waktu mengerjakannya 3 menit. Apa post-test itu? Post-test itu pertanyaan di akhir materi. Apa tujuannya? Untuk mengetahui pemahaman kalian. Silahkan dijawab. Untuk selanjutnya, sebelum saya akhiri, untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut ke bab 2 ya. Kita akan belajar teks narasi. Jadi kalian persiapkan di rumahnya, atau kalian mencari referensi di buku, di perpus atau di internet tentang teks narasi. Belum pulang, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah ya? Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.